Deva dan Sazela sebagai pemeran utama, Miranda, Alia, Faik, Isabella, Vivi, Marzema sebagai pemeran pendamping, Silva dan Ilham sebagai pendukung, Asti, Bastian, Zaini sebagai guru. Selamat menyaksikan. Bukan aku tak tertarik dengan kata rayuan. Saat padamu berdiri, aku jadi suka padamu. Tiap kali kau berdiam, terasa tidak menggisikan kita, tapi hati ini malu jadinya. Engkau masih ada satu Di suatu pagi di hari yang cerah, seluruh siswa dan siswi SMA Negeri 1 Simpang Kritik bergegas menuju ke sekolah. Sesampainya siswa dan siswi di sekolah, ada sebagian siswa dan siswi yang langsung menuju ke kelas, dan ada juga yang masih berkumpul dengan teman-temannya di luar kelas. Tak terasa, jam sudah menunjukkan pukul 7.15, yang dimana seluruh siswa dan siswi diharapkan segera menuju ke kelasnya masing-masing. Dan kegiatan belajar mengajar pun dimulai. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Pak. Sudah berdoa belum? Belum. Ketua kelasnya silahkan berdoa. Mari teman-teman semua belajar kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Baiklah, sekarang Bapak absen dulu. Deva, Hadir. Sazela, Hadir. Miranda, Hadir. Alia, Hadir. Faik, Hadir. Isabella, Hadir. Vivi, Hadir. Marzema, Hadir. Silva, Hadir. Ilham. Hadir. Baik, hari ini kita belajar tentang ekosistem. Baik, anak-anak, sekarang buka buku cetak IPA-nya dan buka halaman 127. Baik, Pak. Baik, anak-anak, sudah tahu apa itu ekosistem? Tidak, Pak. Baik, ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Apakah sudah jelas? Sudah, Pak. Baik, sekarang silahkan tulis yang ada di depan tulis. Baik, Pak. Setelah beberapa saat, istirahat pun tiba. Baik anak-anak, pelajaran sampai di sini dulu. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat guru keluar, murid pun ikut keluar untuk pergi ke kantin. Dan di kelas 10-4 terdapat satu circle yang bisa hobinya menggosip orang. Hingga suatu saat terjadilah sebuah kejadian saat istirahat. Saat istirahat, seluruh siswa dan siswi kelas 10-4 bergerak cepat untuk ke kantin, dan di kelas tersebut tersisa 2 orang siswa dan siswi yang bernama Deva dan Sazela. Tak lama kemudian, Deva mendekati Sazela untuk menanyakan tugas. Aduh, bagaimana ya ini? Aku lupa lagi maksudnya. Nah, ada Sazela itu. Samperin ah. Sazela, aku mau bertanya tugas yang ini bagaimana ya maksudnya? Yang mana?
Yang ini loh. Oh, yang ini. Ini itu dikali dulu, baru ditambah. Habis itu dibagi dengan yang ini. Coba kamu ulangi sekali lagi, aku belum mengerti. Gini loh, ini itu dikali dulu, baru ditambah. Habis itu dibagi dengan yang ini. Oh, makasih ya. Iya, sama-sama. Tiba-tiba ada kejadian yang tak terduga hingga menimbulkan kesalahpahaman. Tiba-tiba cinta datang kepadaku saat ku mulai mencari cinta. Tiba-tiba cinta datang kepadaku. Ku harap dia rasakan yang sama. Saat ku melihat dia, ada getaran membuatku rindu. Senang hatiku saat ku dengar suaranya, ingin selalu ada di dekatnya. Saat ku sendiri, ku bayangkan dia datang padaku dengan cinta. Di keramaian ku merasa sepi saat tak ada dirinya. Tiba-tiba cinta datang kepadaku saat ku mulai mencari cinta. Yuk kita upload di IG biar viral. Ayo. Miranda dan Alia pun bergegas menuju circle-nya. Gas, ada gosip. Gosip apaan tuh? Ceritain dong, ada gosip apaan? Tadi kan aku sama Miranda kembali ke kelas. Terus kita berdua nggak sengaja lihat kejadian ini loh. Kalau nggak percaya, lihat aja ke Instagram kami. Satu circle pun terkejut. Itu siapa? Itu loh, Sazela sama Depa. Kapan kejadian itu? Barusan aja loh. Wah, perlakuan yang tidak senonoh ini bisa-bisa merusak nama baik kelas dan sekolah nih. Ih, sebarin. Ketika Sazela ataupun Deva berjalan keluar kelas, semua orang membicarakan mereka dan memberi tatapan sinis pada mereka. Sehingga mereka pun bertanya-tanya pada diri mereka, apa yang sebenarnya sedang terjadi pada diri mereka. Sehingga setelah beberapa saat kejadian tersebut, salah satu murid kelas 10-4 yang bernama Silva memberitahukan berita yang sedang heboh di sekolah kepada Deva dan Sazela. Deva, Sazela, sini dulu deh, ada yang mau aku kasih tahu. Ada apa, Silva? Iya nih, ada apa kok manggil kita berdua? Kalian tahu nggak sih, kalau kalian berdua jadi pusat perhatian satu sekolah? Emang iya sih, soalnya aku merasa bahwa beberapa saat yang lalu aku selalu ditatap sinis oleh siswa dan siswi di sekolah ini. Iya, aku juga merasa yang sama kayak yang Sazela rasain. Inilah penyebab kalian jadi pusat perhatian satu sekolah. Astagfirullah, siapa sih yang nyebar berita itu? Aku tahu berita ini dari akun Instagramnya Alia sama teman-teman yang lain. Astagfirullah, itu bukan yang seperti yang kalian pikirkan. Setelah kejadian itu, Sazela dan Deva sering diejek dengan sebutan si cowok mesum dan si cewek murahan. Sehingga kejadian itu membuat mereka berdua menjadi murid yang sering murung, pendiam, tak percaya diri lagi, serta menutup diri dari komunikasi di luar. Tak terasa, waktu masuk kelas pun sudah tiba. Seluruh murid pun tergesa-gesa untuk masuk ke kelas, dan tak lama kemudian, Bu Guru pun masuk ke kelas. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baiklah, siapa yang tidak hadir? Masuk semua. Apakah kemarin ada tugas? Ada, Bu. Silahkan dikumpulkan.
Baik, Bu. Hari ini kita akan belajar tentang Pancasila. Buka bukunya halaman 18. Ibu minta Miranda untuk membacakannya. Baik, Bu, saya akan membacakan tentang Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari bahasa Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Jadi, intinya Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Silahkan dicatat. Baik, Bu. Baiklah, sekarang Ibu minta Miranda maju ke depan untuk membacakan isi dari Pancasila. Baik, Bu. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, beri tepuk tangan untuk Miranda. Dan setelah beberapa saat, jam pelajaran pun sudah habis dan jam istirahat pun telah tiba. Baik anak-anak, pelajaran hari ini cukup sampai di sini dulu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siswa dan siswi pun keluar kelas. Saat di taman, Sazela dan Deva mendapatkan bulian dari Miranda dan teman-temannya. Ih, dasar manusia sampah, bisa cuma merusak nama baik sekolah aja. Iya, mati aja kalian. Percuma kalian hidup, tapi nggak ada gunanya. Dasar manusia nggak ada gunanya. Ayo guys, kita pergi aja daripada kita di sini lama-lama lihat muka mereka jadi enak aku. Ya ayolah. Tanpa mereka sadari, Bu Asti melihat kejadian itu dan segera membicarakan kejadian itu kepada Pak Zaini. Pak Zaini, ada yang mau saya bicarakan. Ada apa, Bu? Jadi gini, tadi saya melihat Miranda dan teman-temannya membuli Sazela dan Deva. Jadi bagaimana Pak? Ini harus segera kita tindak lanjuti. Baik, Bu. Saya akan segera menindaklanjuti. Tapi sebelumnya saya minta tolong untuk memanggil Sazela dan Deva. Baik Pak. Bu Asti pun memanggil Sazela dan Deva. Sazela, Deva, kalian dipanggil Pak Zaini di ruang BK karena ada hal penting yang mau dibicarakan pada kalian. Baik, Bu. Mereka pun langsung menuju ke ruang BK. Sesampainya di ruang BK, mereka langsung menanyakan kenapa mereka dipanggil ke ruang BK. Permisi, Pak. Ada apa ya, Pak? Kok manggil kita berdua? Ya Pak, ada apa ya kami panggil ke sini? Jadi gini, Bapak sudah tahu apa yang terjadi pada kalian. Sekarang Bapak mau tanya, benar atau enggak kejadian itu? Enggak, Pak. Bapak, Enggak benar itu beritanya. Loh, jadi peristiwa yang aslinya gimana? Jadi gini, Pak, waktu istirahat kan saya ke meja Sazela untuk menanyakan tugas fisika. Setelah itu saya tidak sengaja menyenggol pulpen milik Sazela hingga jatuh ke lantai. Lalu saat saya hendak mengambil pulpen tersebut, ternyata Sazela juga ikut mengambil pulpen itu. Entah bagaimana ceritanya kejadian tersebut bisa jadi heboh satu sekolah. Jadi kalian sudah tahu tentang berita ini? Sudah, Pak. Kami sudah tahu. Tadi kami diberitahu oleh Silva. Tiba-tiba Ilham pun lewat depan ruangan BK dan Pak Zaini pun meminta tolong pada Ilham untuk memanggilkan Silva untuk segera datang ke ruangan BK. Ilham, sini dulu nak bentar. Iya Pak, ada apa? Ada yang bisa saya bantu? Tolong panggilkan Silva untuk segera menuju ke ruang BK ya. Oh iya, baik Pak. Ilham pun bergegas menemui Silva dan Ilham pun menyampaikan amanah dari Pak Zaini. Silva, sini sebentar. Iya, ada apa Ham? Kamu tadi dipanggil Pak Zaini untuk datang ke ruang BK. Aduh, ada apa ya? Nggak tahu juga, aku tadi cuma disuruh untuk memanggil kamu di ruang BK. Oh ya sudah, makasih ya infonya. Iya, sama-sama.
Silva pun berjalan ke ruangan BK dan sesampainya di ruang BK, Permisi Pak, ada apa ya manggil saya? Jadi gini Silva, Bapak mau tanya, kamu dapat info kejadian ini dari mana? Saya melihat akun Instagram dari Alia dan teman-temannya Pak. Terus mereka dapat info itu dari mana ya? Kurang tahu juga saya Pak. Oh ya sudah, sekarang Bapak minta tolong panggilkan mereka ke sini. Baik Pak. Silva pun bergegas mencari Alia dan teman-temannya. Saat Silva sudah bertemu dengan Alia dan teman-temannya, Silva pun menyampaikan pesan dari Pak Zaini. Kalian dipanggil tuh sama Pak Zaini untuk ke ruang BK. Katanya sih ada hal penting yang ingin disampaikan oleh Pak Zaini. Wah, ada apa ya? Ya udah, ayo kita ke sana. Makasih ya Silva untuk informasinya. Iya, sama-sama. Alia dan teman-temannya pun bergegas menuju ruang BK untuk menemui Pak Zaini. Dan tak lama kemudian, sampailah mereka di ruang BK. Setelah sampai, mereka pun langsung masuk ke dalam. Permisi Pak, ada apa yang memanggil kami? Jadi gini, Bapak mau tanya ke kalian. Kalian sudah tahu belum berita kejadian sedang heboh di sekolah kita ini? Iya Pak, kami sudah tahu. Nah, tadi kan Bapak sudah sempat bertanya kepada Silva bahwa Silva dapatkan info berita ini dari mana. Terus Silva bilang dia mendapatkan info itu dari akun Instagram milik kalian. Nah, sekarang Bapak mau tanya ke kalian. Kalian mendapatkan berita ini dari mana? Jadi gini Pak, tadi kan saya sama Alia pergi ke kantin. Nah, sesampainya kami di kantin, kami lupa membawa mangkuk. Jadi kami berdua pun kembali ke kelas. Sesampainya kami di kelas, kami melihat kejadian tidak senonoh itu. Dan kami pun berniat untuk menyebar luas berita tersebut di akun Instagram milik kami. Emangnya kalian sudah tahu kronologi kejadiannya aslinya bagaimana? Kok asal disebar-sebar gitu aja? Kan kami melihat kejadian itu dengan mata kepala kami sendiri, Pak. Makanya kami percaya dengan kejadian tersebut. Makanya kami menyebarluaskan berita itu agar semua orang tahu tentang kejadian tersebut. Emang kalian sudah tahu kejadian yang sebenarnya bagaimana? Loh, itu bukannya sudah cerita yang sebenarnya ya Pak? Kalian tahu dari mana kalau itu cerita yang sebenarnya? Deva, sekarang kamu ceritakan kejadian yang sebenarnya dengan sejujur-jujurnya. Jadi gini ya teman-teman, kejadian yang sebenarnya itu waktu istirahat tadi saya ke meja Sazela untuk menanyakan tugas fisika. Setelah itu saya tidak sengaja menyenggol pulpen milik Sazela hingga terjatuh ke lantai. Lalu saat saya hendak mengambil pulpen tersebut, Sazela juga ikut mengambil pulpen itu dan kami tidak melakukan hal yang seperti kalian pikirkan. Jadi gitu teman-teman kejadian yang sebenarnya. Oh, begitu kejadian yang sebenarnya. Kami minta maaf ya atas kejadian ini. Iya, kami sudah maafin kalian kok. Tapi lain kali jangan diulangi lagi ya. Jadi gini ya nak, kalian itu kalau melihat suatu kejadian itu cari dulu kronologi kebenarannya. Karena tindakan kalian itu termasuk ke dalam cyberbullying atau bullying dunia maya dan bisa berdampak buruk terhadap korban. Iya, kalau korban itu mentalnya kuat, kali yang nggak kuat bisa sampai bunuh diri loh. Iya Pak, kami minta maaf atas kejadian ini dan kami berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Mereka pun bersalaman dan saling memaafkan. Dan tak lama kemudian setelah kejadian itu terpecahkan, bel istirahat pun berbunyi. Sazela dan Deva tetap berada di dalam kelas. Setelah kejadian itu, mereka berdua menjadi anak yang menutup diri dari komunikasi luar, dan rasa peduli mereka terhadap teman mulai berkurang. Tak lama kemudian, Sazela dan Deva pun beranjak dari tempat duduk sambil membawa HP milik mereka. Saat mereka berjalan, Sazela melihat Miranda dan teman-temannya sedang berkumpul di taman sambil berbincang-bincang. Namun, Sazela dan Deva memilih untuk tidak ikut berkumpul bersama mereka. Sazela dan Deva pun memilih untuk bermain HP milik mereka. Meskipun diajak bicara, mereka tidak memperdulikannya. Karena kejadian itu membuat mereka sangat sedih dan terpukul. Mental mereka berdua hancur. Setiap mengingat kejadian itu, hati mereka rasanya campur aduk.
seakan-akan hancur berkeping-keping.